Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, Sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza, bima isukum, yang terhormat dan yang saya hormati para sesepuh, khususnya keluarga besar Al-Maghfurlah wal marhum Kiai Haji Muhammad Dawam Anwar, yang terhormat dan saya hormati Bapak yang mewakili camat, Bapak-bapak wali santri, mutakharrijin, mutakharrijat dari pesantren Yaping semuanya, santri-santri, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di kawasan yang barokah ini, insyaallah, Yayasan Perguruan Islam An-Nur Al-Kasyaf ini, dalam rangka peringatan haulnya yang terhormat dan yang saya hormati, yang mulia Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Dawam Anwar. Mudah-mudahan kumpul kita di majlis yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang saya hormati, kalau itu konon kabarnya bid'ah, karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Jangankan kok khol, maulud saja juga konon kabarnya bid'ah. Tapi saya tidak akan bahas itu. Bahasan tidak ada gunanya. Yang perlu kita bahas itu mengapa pemimpin agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati, bahkan diperingati oleh umat Islam sedunia. Mik yang suaranya peringati kelahirannya. Yang dalam nggak dengar. Maulid Nabi itu adalah peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penerusnya seperti Kiai Muhammad Dawam Anwar Di sana mungkin. Di sana. kok tidak diperingati hari lahirnya, kok hari wafatnya? Apakah Kiai Khalid tidak ngerti hari lahirnya ayahnya? Kenapa pemimpin agungnya diperingati hari kelahirannya, sementara penerusnya tidak diperingati lahirnya tapi diperingati hari wafatnya? Sudah pernah sampean pikir ini? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati lahirnya karena kelahirannya menandai zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya menandai zaman, dari zaman kegelapan menjadi zaman cahaya terang benderang, minal dhulumat ilan nur. Sementara kiai-kiai penerusnya seperti Kiai Muhammad Dawam ini itu harus ditunggu dulu
tutup bukunya harus ditutup buku. Karena survei membuktikan banyak yang sudah disebut kiai, ustadz segala macam, bahkan sudah ada yang cita-citanya mau mengkholi nanti kalau mati, ternyata di tengah jalan pindah profesi, tidak jadi kiai lagi tapi maklaran kan. Maka masyarakat tidak jadi ngekholi itu. Kemarin cita-citanya mau mengkholi seorang kiai, tokoh penerus Kanjeng Nabi, tapi di belakang tahun-tahun pindah profesi, kiainya ditinggal. Ada kiai yang mantan itu ada, mantan kiai, karena kemarin kiai sekarang sudah pindah profesi. Karena itu ditunggu sampai tutup buku, sampai wafat. Kalau sampai tutup buku, masyarakat menyaksikan bahwa tetap saja seperti Kiai Dawang ini, belajarnya ya tetap sampai wafat, mengajarnya ya terus sampai wafat, berjuangnya juga terus sampai wafat. Konsisten, istiqomah, berjuang lillahi kalimatillah yang ulya itu sampai wafat. Mendidik santri-santri juga sampai wafat. Ini baru diperingati. Peringatan Iqal itu peringatan hari wafat, mengenang penerus-penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata istiqomah meniru apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi Dr. Ali menyebut sebagai insya Allah orang soleh, saya malah berani mengatakan Kiai Dawam ini termasuk min auliyaillah. Kenapa? Saya itu gampang saja. Wali itu ini dekat Jakarta ini, bakas wali ini nanti agak menimbulkan polemik ini nanti. Kok saya tidak cocok dengan tafsirannya orang Jakarta soalnya. Jadi wali di dalam Al-Quran itu banyak sekali, aulia yang jamaknya wali itu banyak sekali. Jadi kalau dimaknani gubernur itu agak sulit saya menerimanya itu, karena banyak aulia Allah itu adalah siapa? Apa artinya wali-walinya Allah? Ada yang mengartikan wali Allah itu adalah kekasihnya Allah atau mengasihi Allah. Ada yang wali atau aulia dimaknani penolong. Kalau Jakarta dimaknani pemimpin saja. Pemimpin atau gubernur. Saya mempunyai makna sendiri. Wali itu menurut saya, tapi sayang saya nggak ngerti bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya bolo. Bolo itu idiom peperangan. Sana musuh, sini bolo. Ini bahasa sini apa ini? Bukan sekedar kawan. Sana musuh, sini bolo. Kalau bolo jangan ditembak, ini tembak musuh. Jadi apa bahasa sininya? Makanya di sini jarang orang bolongan, karena ngerti maknanya bolong, nggak ada bahasanya.
Ya wali itu, bapak itu. Orang mukmin satu dengan mukmin lain, mukminah satu dengan mukminah lain, itu bolong. Wal mukminuna, saya biasanya nggak pernah dalil karena ini dekat Jakarta, dari saya dalil. Tapi saya nggak bisa seperti Ustaz dekat Jakarta itu yang tahu halaman Qurannya berapa, surat berapa, pojok mana gitu. Saya hanya tahu bahwa itu dari Quran. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu satu sama lain wali, satu sama lain bolong. Kalau tafsir konvensional satu sama lain kekasih. Jadi kalau sampean mukmin, saya mukmin, sampean kekasih saya kekasih sampean. Itu kalau kita maknani kekasih. Kalau dimaknani penolong, sampean penolong saya penolong sampean. Sampean mukmin, saya mukmin, maka sampean penolong saya penolong sampean. Kalau dimaknani gubernur yang agak sulit. Kalau sampai gubernur saya gubernur sampai ini kan sulit. Ini yang saya bola ini tidak musuh. Saya tidak bisa nembak sampai tidak bisa nembak saya. Sampai bola saya kok. Yang ditembak itu musuh. Sampai bukan musuh saya, justru sampai bola. Makanya bolone Gusti Allah itu tidak ada yang ditakuti. Allah dalil lagi saya. Sebelum ditanya dalilnya apa, tidak ada dalil dulu. Allah inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah, bala-balanya Allah itu tidak la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan yang bisa menundukkan mereka. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan yang bisa menundukkan. Kadang-kadang ketakutan itu menaklukkan kita. Banyak orang kaya tapi karena takut miskin lalu korupsi, karena dia tidak bisa melawan ketakutan, ditundukkan oleh ketakutan. Tapi kalau aulia Allah la khaufun, tidak ada ketakutan apapun yang bisa menundukkan. Bahkan ditakut-takuti yaumil fazail akbar, tidak takut. Ditakut-takuti malaikat mungkar nakir, tidak takut. Itu kan pernah baca ceritanya Imam Sibawai yang punya kitab Alkitab itu tentang nahwu. Jadi kalau disebut Alkitab dalam bidang gramatika bahasa Arab, itu artinya kitabnya Imam Sibawai. Kalau disebut Alkitab secara umum itu Al-Quran, tapi Alkitab Imam Sibawai. Konon santrinya Imam Sibawai ini ketika Imam Sibawai meninggal itu diimpi, mendapat impian tentang Imam Sibawai ketika berhadapan dengan malaikat mungkar nakir. Ditanya makrabuka, Imam Sibawai menjawab, nanti dulu, itu mannya man apa dulu? Man istighfar. Oh itu kalau Imam Sibawai kejauhan. Ayah saya itu meninggal. Itu saya yang mengadani di bawah yang menghadapkan ke Keksa itu saya. Di situ itu saya merasa
nggak karu-karuan pikiran saya. Ayah saya Kiai Bisri Mustafa yang punya tafsir Al-Ibris itu pernah pidatoan. Nanti kalau saya di kubur ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Saya jawab, tuh, saya ini kiai kok ditanya man rabbuka? Itu kan pertanyaan ibtidaiyah. Saya di dalam kuburan itu saya, wah ini nanti kalau begini sungguh bagaimana urusannya. Jadi malaikat ikut. Ketika apa namanya Allah malaikat itu. Jadi kalau Allah apa itu bolo itu sayangnya nggak tahu bahasa sini saya. Nah? Itu kelompok juga enggak, geng juga tidak, kawan juga ada. Bolo itu pokoknya lawannya musuh, karena musuh sini bolo. Kalau orang dalam perang itu begini, ini musuh, ini bolo. Malaikat juga mengatakan kepada orang-orang yang seperti Kiai Dawam itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan saya akan dalil terus di sini. Mumpung belum ditanya dalilnya apa ya, kira-kira apa ya? Bala. Jadi balanya Tuhan itu la khaufun alaihi balahu, ya, itu ciri-cirinya. Jadi Anda kalau mau melihat wali ya lihat saja apakah dia itu ditundukkan oleh rasa takutnya, apakah dia suka susah sedih atau tidak. Sepengenalan saya dengan Allah yarham Kiai Muhammad Dawam Anwar ini, beliau tidak ada yang ditakuti, malah saking tidak ditakutnya malah kawan-kawannya pada miris juga. Beliau itu tidak ada yang ditakuti dan tidak pernah sedih. Ini la khaufun alaihi alaihim. Nah, untuk menjadi wali itu kalau menurut Al-Quran, lagi-lagi saya pokoknya akan menggunakan dalil Quran saja lah, daripada nanti yang berbicara. Untuk menjadi wali itu syaratnya adalah itu tadi, istiqomah. Makanya orang-orang pesantren, orang-orang NU menghauli kiai-kiai itu setelah wafat, karena setelah wafat baru diketahui keistiqomahan. Dia tidak pindah profesi, terus berjuang, terus mengajar. Bahkan Kiai Dawam meninggalkan asal, yaping di mana-mana. Ini asal. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dalil lagi saya. Langsung Quran dan soalnya saya nanti dikira wah itu seniman budayawan dan kan kiai. Saya kiai. Makanya saya nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tidak hanya nanti itu apa yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang kita tinggalkan. Kiai Dawam melakukan sesuatu yang ada nilainya sendiri, tapi tinggalannya ini mendapat nilai tersendiri. Jadi kalau masalah Kiai Dawam sudah enak beliau. Tinggal asalnya ini yang perlu dijaga oleh Gus Khalid dan lain sebagainya. Jaga supaya lebih itu. Nah, kalau Anda sekalian ingin menjadi
bolonya Gusti Allah, menjadi walinya Allah, Anda ini sudah mempunyai satu. Syaratnya dua, sampai sudah mempunyai satu. Jadi tinggal satu. Jadi satu lagi wali sampai. Jadi wali enak sekali. Sampai punya sudah satu, tinggal satu. Sudah wali. Wali Subhan, bukan wali kota. Bukan wali kota, wali Subhan. Syaratnya dua. Yang satu mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan kami. Ini syarat yang satu. Yang kedua ini istiqomah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pokoknya saya enggak terus. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Bahasa Jawanya jejak. Rabbuna Allah dibawa kemana-mana. Jakarta ya Rabbuna Allah, ke Amerika ya Rabbuna Allah, bukan hanya di Bekasi tok, bukan hanya di Tambun tok, Rabbuna Allah di mana-mana. Berjuang tidak hanya pada waktu tertentu, tapi terus. Baik dengan saudara tidak 5 tahunan sekali, tapi terus istiqomah. Wali. Yang sulit itu istiqomahnya. Kadang-kadang di masjid, di musola Rabbuna Allah, tapi begitu ke pasar sudah lain lagi. Di gedung Dewan Perwakilan sudah lain lagi, di kantor sudah lain lagi, di terminal sudah lain lagi, lain kota lain lagi. Istiqomah itu yang makanya saya berani mengatakan Kiai Dawam itu waliun auliyaillah, karena beliau konsisten sampai wafat. Tidak hanya mengatakan Rabbuna Allah, tapi mengajak orang-orang juga secara konsisten bahwa Rabbuna itu Allah. Beliau dakwah di mana-mana juga konsisten menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Qur'annya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka siapa lagi kalau seorang kiai, seorang alim yang sampai wafatnya seperti itu tidak wali, lalu siapa wali? Kita semua menyaksikan mulai dari saya sendiri secara pribadi, kenal secara pribadi dengan Kiai Dawam. Kiai Dawam itu keras dalam mempertahankan prinsip pendapatnya, tapi dia bisa menerima kalau pendapat orang lain memang lebih baik dari pendapat. Ini yang jarang kita ketahui dari orang. Dia kukuh memegang pendapatnya, tetapi kalau ada pendapat lain yang dirasa oleh beliau lebih betul, beliau itu kukuh sekali, siapapun akan dilawan. Ini yang seperti ini yang sekarang ini agak jarang itu ada orang ada keistiqomahan. Baik dengan istri aja tidak bisa istiqomah. Waktu pengantin baru, wah ya Allah, manggil istrinya adindaku, sayangku. Baru punya anak 2
dua tiga sudah manggilnya sudah mak, sudah tidak lagi diambil sayang segala macam. Dulu waktu pengantin baru sampai 3 bulan mana-mana dipegang tangannya. Baru punya anak itu dipegang tangannya aja, akhirnya pokoknya pakai pegang tangan kayak pengantin baru saja. Padahal kita lihat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, contoh kita, itu mesra dengan istri itu dari awal sampai akhir. Bermain kejar-kejaran, berlomba berlari dengan Siti Aisyah, mulai Siti Aisyah masih muda sampai sudah dewasa. Kita nggak ada, ya nggak ada. Mesra-mesraan begitu tergantung. Meniru Kanjeng Nabi tidak berani. Beraninya kalau meniru Kanjeng Nabi kawin lagi. Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Yang perlu kita pelajari justru kepada orang-orang baik yang sudah meninggalkan kita adalah meneladani apa yang dilakukan. Sebab kita kalau mau meniru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatannya terlalu jauh. Ya coba meniru sahabatnya kok jauh juga. Niru tabiin, kok masih kejauhan. Ya kiai lah, karena ulama warasatul anbiya, ulama. Nah, ulama itu macam-macam. Ya, ulama itu macam-macam. Ada dulu itu yang zamannya Kiai Dawam ini, ada Kiai Dawam, ada Kiai Khalil Bisri dari Rembang, ada Kiai Sukron Makmum, ada Kiai Maimun Jubair, ada banyak lah. Kiai itu macam-macam. Dari sononya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah bisa untuk kita bikin cermin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu keras, yang satu sahabat Abu Bakar Siddiq itu sangat dicintai oleh masyarakat karena lembut, dermawan, hampir mirip lah dengan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mertuanya sahabat Umar bin Khattab. Wow, itu kalau sudah prinsip jangan tanya sampai. Setan saja takut. Ya, Sayyidina Umar ke sana, setan dari sana tidak jadi ke sini. Karena ada Sayyidina Umar. Tegas tapi tawadhu. Dan tidak ada. Sekarang ada orang tegas kok tawadhu tidak ada. Biasanya tegas ya tombol. Ini tegas tapi tawadhu. Saking tawadhunya sahabat Umar itu sampai mengatakan, seandainya semua orang masuk surga kecuali satu, saya takut jangan-jangan satu itu saya. Kalau sekarang kan enggak, sampai jalan semua. Aku yang keluarga sendiri sama keluargaku. Yang satu lembut, lemah lembut, tegas. Tapi kedua-duanya sama, ingin mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampilannya berbeda, isinya sama. Jadi misalnya amal ma'ruf nahi mungkar seperti yang tadi saya baca tadi. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sama-sama. Baik yang
dengan keras disampaikan seperti Sayyidina Umar bin Khattab maupun yang dengan cara yang lemah lembut seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, kedua-duanya amar ma'ruf nahi mungkar mereka dilandasi oleh kasih sayang. Ini yang orang sekarang kadang-kadang tidak tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu landasannya adalah kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam Al-Quran, dari lagi ya saya, disebutkan bahwa Rasulullah itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya, tidak tahan melihat umatnya lapar, tidak tahan melihat umatnya kesedihan, tidak tahan. Bahkan ada yang mempunyai piaraan burung, burungnya mati, itu kan dikasih takziah. Coba ada pemimpinnya begini. Kalau anaknya, saudaranya meninggal takziah, tadi nanti burung. Dia tahu ada sahabat itu suka sekali sama burung. Kalau mau ke masjid begini dulu. Tiba-tiba mati ini burung. Nanti Nabi itu menanyakan, ini sebabnya apa kok mati itu? Kurang makanannya ya, kamu lupakan minum ya? Tidak, kan Nabi. Saya makanannya juga selalu saya kontrol, itu minumannya segala macam. Kalau begitu ya sudah ajalnya, jangankan nggak burung. Manusia saja kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ya ta'akhir bala ta'akhir. Itu sampai 100 sudah setahun itu ketemu itu masih ditanyakan gimana burungnya ini. Nah, sudah dapat ganti loh. Kanjeng Nabi tidak tahan melihat lah. Kalau Kanjeng Nabi naik mobil, Kanjeng Nabi itu paling sepeda motor lah. Kalau dulu transportasi andalan itu onta itu bisa bis, bisa truk, itu onta, dia bisa sebar untuk jalan jauh kan. Kalau kuda sedan, kuda itu sedan lah ya, sedan minimal ya Alfa. Ini bagian mau mana kamu? Masih ingat sampean siapa namanya? Sahabat Abu Hurairah jalan, Kanjeng Nabi naik billboard. Tahu sahabat Abu Hurairah keringatnya cucuran. Dari mana mau kemana? Mau ke masjid Kanjeng Nabi. Ayo benceng, tak nahan Kanjeng Nabi. Lihat sahabatnya capek jalan. Ayo benceng. Saking senangnya dapat tumpangan, loncat sampai jatuh dua-duanya. Jangan ketawa kan? Sampai tadi di Bukhari ada, di Muslim ada. Saya kiai. Kalau ngomong itu harus pakai Quran dan hadis. Ada orang yang bilang jangan ikut kiai, ikut Quran dan hadis. Istilahnya kiai tidak baca Quran, tidak baca hadis. Tak buktikan sekarang di sini. Kami buka Bukhari Muslim ada, sampai 2 kali jatuh. Apa? Kanjeng Nabi naik, ada Sayyidatina Asma, saudaranya Sayyidatina Aisyah, memikul apa ini? Apa? Kanjeng Nabi tidak tahan, ayo berbeng. Tak tahan. Sekarang saya naik mobil, ini tadi mobil yang jemput saya apa namanya? Apa juga ya? Enggak. Naik mobil, ada kiai naik mobil, ketemu sampean, saya bilang saya duluan ya. Itu sudah bagus itu. Sudah bagus, sudah menyapa segala macam. Sampai mau ikut ya tidak dikasih dan
azizun 'alaihi ma'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Itu kalau Quran terjemahan Kementerian Agama itu sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu yang berat terasa baginya penderitaanmu. Sampai di sini paham sampai? Paham. Karena tim penerjemah Quran Kementerian itu terlalu hati-hati. Karena terlalu hati-hatinya maka letter harfiah cara menerjemahkan yang tidak memahamkan orang karena beda gaya bahasa siap sehat dan lain sebagainya Arab dengan ini lain. Kalau letter tidak akan memahami. Kalau agak bebas agak berani bebas mungkin berat terasa bagi Rasul penderitaan umatnya. Itu apa kan? Kalau dibahasakan bebas bagaimana? Berat terasa bagi Rasul penderitaannya. Ini coba ini diangkat. Wah, berat terasa bagiku. Kamu berdiri di sini sampai besok ya. Wah, ya berat terasa bagiku. Jadi tidak tahan. Coba sekarang diartikan tidak tahan, nanti enak dipahami. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahan melihat penderitaanmu, itu umat. Azizun alaihi ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'anitun antum ya ummah. Berat terasa bagi kanjeng Rasul penderitaannya. Karena berat terasa bagi Rasulullah, maka beliau selalu berusaha untuk menghilangkan penderitaan umatnya. Ada orang lapar, dicarikan makan oleh beliau. Kalau perlu beliau utang sama sahabatnya yang kaya-kaya itu, nanti dibayar oleh beliau. Nah kalau di dunia ini Kanjeng Nabi lihat orang lapar saja tidak tahan, melihat orang sakit saja tidak tahan, bagaimana nanti melihat ada orang digergaji kepalanya, naudzubillah min dzalik, disetrika punggungnya di neraka? Pasti sangat tidak tahan. Karena itu Kanjeng Nabi sangat sekali rajin sekali amar ma'ruf nahi munkar, supaya tidak ada satupun dari umatnya yang masuk di neraka. Dengan kata lain, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah manifestasi dari kasih sayangnya yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi landasannya kebencian, itu sesat sekali. Sesat. Amar ma'ruf nahi munkar itu landasannya adalah kasih sayang. Sampai lihat saja, ibu sama bapak sudah lain di dalam mengamar ma'ruf nahi munkar anaknya, itu lain. Kalau ada anak manjat pohon, paling ayahnya bilang, ayo turun, paling gitu. Kalau ibu tidak cukup bilang turun, dia kalau perlu dia meraih kakinya, ayo turun. Kenapa? Karena kasih sayangnya ibu berlipat dari ayah. Ketakutannya anak itu jatuh lebih besar ibunya daripada ayahnya. Kanjeng Nabi lebih besar dari ibu itu. Jadi sekali lagi landasan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah kasih sayang. Maka sahabat Abu Bakar maupun sahabat Umar bin Khattab, bagaimanapun cara beliau berdua berbeda di dalam amal ma'ruf nahi munkar, landasannya sama, yaitu
kasih sayang. Dan kebetulan menantunya Kanjeng Nabi itu juga beda. Yang satu kaya raya. Pada waktu paceklik di Madinah itu, semua dealer makanan, sembako, tidak punya barang 1 kilo saja. Beliau masih punya 1 gudang. Sayyidina Utsman bin Affan, kaya sekali. Menantunya yang satu melarat sekali. Kadang makan sehari, kadang tidak. Kadang-kadang malah 2 hari. Jadi sekarang ini kalau sampai lihat ada kiai kaya, ya jangan kaget. Ada kiai kaya sedikit yang kaget. Dulu kiai kok kaya. Misalnya Utsman ya kaya. Ada kiai melarat, jangan kaget juga. Kiai kok melarat. Saya Ali. Ada kiai kok keras sekali, jangan kok. Iya kan, ada Sayyidina Umar keras. Kiai kok lembut begitu. Zaman sekarang kok lembutnya begitu. Ada yang ditonton. Tanya lah kalau sampean ikut kiai-kiai pesantren seperti Kiai Dawam, Kiai NU, sampean enak. Karena banyak pilihan. Kalau yang lainnya itu pilihannya enggak ada. Pilihannya itu tuh ada. Kalau enggak situ ya enggak masuk surga sampean. Sekarang tinggal enak mana sampean? Enak mana sampean? Punya banyak pilihan apa cuma satu? Kalau begitu hijrah sampean. Yang masih punya pilihan satu toh itu hijrah lah. Ikut kayak boleh. Sekarang itu iya, dia punya banyak pilihan. Bahsul Masail pesantren itu, kiai itu ada yang namanya fihi kaulan, ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Bahkan di salah satu akwal ada 3 pendapat. Enak itu. Saya ikut yang ini aja lah. Seperti soal bank itu muktamar Nahdlatul Ulama diulang tetap ada di salah satu akwal. Dari halal ada. Jika sampai juga terlanjur berhubungan dengan bank, saya ambil yang menghalalkan. Sampai yang hati-hati, takut segala macam, ambil yang halal. Enak. Karena apa? Karena luas. Kiai pesantren itu kayak kita luas, bacaannya banyak. Jangan sampai bandingkan dengan yang tidak punya bacaan. Cuma lihat Google kok itu kalau bahasanya anak sekarang kurang piknik. Oh ini kayak Jawa ini piknik dari Jombang sebelum kesini ke Ciputat dulu kemana-mana. Kiainya banyak sekali. Tanyakan putranya ini. Banyak kiai yang ditemui, banyak yang dilihat, maka banyak kawasannya. Maka sampai kalau cari ustaz itu cari yang kawasannya luas itu. Jadi enak sampean. Masa beragama kok menurut terus sampean. Kelihatannya kok berat sekali jadi orang Islam. Agama itu bukan untuk Gusti Allah, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sampean. Butuh. Manusia 7,5 miliar tidak sholat semua itu Gusti Allah tidak rugi belas, tidak rugi, tidak kurang kekayaannya. Triliunan malaikat itu ada yang sujud terus, ada yang rukuk terus. Apa? Mereka GR. Saya sekarang sudah sholat, saya sudah dakwah ke sana kemari, bahkan saya demo pun pakai takbir. GR, Masya Allah senang sekali nih. Masya Allah. Ya Allah, potongan kayak kita ini sudah, kalau memang baik kita ini, itu sudah dilahirkan zaman Nabi Nabi, bukan zaman akhir begini. Jangan GR. Nah kalau kita seperti kita ini lahir zaman Nabi Nabi,
Apa pantas kita duduk bersama sahabat Abu Bakar, duduk bersama Sayyidina Ali? Kembali Quran, kita harus Quran, jangan ikut kiai. Ya apa? Quran pedoman kita itu Quran. Coba orang yang ngomong gitu itu kan mendekati sampean suruh baca Quran, coba baca apa enggak? Suruh murati bisa apa enggak? Gayanya saja. Orang mau kembali ke Quran itu harus ngaji, enggak ngaji, omong kosong. Quran itu tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Meskipun diterjemahkan pakai tim seperti Departemen Agama, tetap saja tidak bisa untuk pedoman fatwa, tidak bisa. Karena Quran itu ada ilmunya banyak sekali. Ada lughat, ada nahwu sorof, ada balaghah, ada badek, ada bayan, ada macam-macam ilmu yang itu harus mondok. Dia isinya apa gimana lah, pokoknya mondok. Supaya nanti alat-alatnya untuk memahami Al-Quran. Wah enak kan? Itu jadi saya kalau lihat orang begitu itu, orang ini tidak punya kasih sayang sama orang. Lain dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang bisa baca Quran, memahami Quran dengan ilmu-ilmunya, itu karena kasihan kepada kawan-kawannya yang tidak ngerti, dibikinkan buku pinter, dibikinkan sulam sakinah, dibikinkan takrir, sampai berjenjang-jenjang. Dan ini mereka menghinanya, jangan ikut kiai, jangan ikut ulama. Gimana? Mereka orang yang sudah mendharma baktikan kepada masyarakat, menolong masyarakat yang tidak tahu Quran, sampai tahu isinya Quran. Dibilang, jangan ikut, suruh ikut dia. Ya. Makanya sekarang saya di mana-mana saya menganjurkan kepada kiai-kiai yang baru-baru dia, kiai-kiai ini, supaya meniru kiai-kiai yang dulu-dulu, yaitu membantu kawan-kawannya yang belum paham Al-Quran, yang belum bisa mendalami Al-Quran, ditolong. Cobalah sekarang perilaku sampean paskan dengan Quran. Nanti orang-orang tinggal lihat sampean, oh ini loh perilaku Quran itu seperti ini. Oh, tanpa melihat sendiri. Tapi jangan malah memusingkan kepalanya umatnya. Umat ditakut-takuti soal neraka. Awas kamu kalau tidak begini, kepalamu pecah dari neraka. Kamu sedikit-sedikit neraka, sedikit neraka. Ini sesat, ini bid'ah, ini kafir, ini la ilaha illallah. Kok sulitnya begini beragama akhir-akhir ini. Quran diturunkan realitas kok, tidak untuk kita itu berat benda. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini Quran. Mau hadisnya? Inna dina yusrun. Itu hadis sokeh sekali. Bukannya sokeh sekali. Masa saya kesini bawa hadis doa. Itu saya itu memang prihatin. Saya di sini karena dekat Jakarta. Jakarta itu nakut-nakuti orang untuk masuk Islam itu. Islam itu enak sekali. Demikian lupa sampai orang takut mau beragama. Itu berislam itu yang santai saja. Tuhan itu sudah tahu, potongan kita sudah tahu lah. Potongan orang zaman akhir itu sudah tahu. Kita harus bersyukur bahwa kita lahir di zaman akhir masih ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu perlu kita syukuri. Caranya bersyukur bagaimana? Ya mencoba bagaimana meniru kanjeng Nabi.
Kalau keberatan niru sahabat, keberatan meniru tabi itu hari. Keberatan lagi niru kiai-kiai. Kiai-kiainya jangan nakut-nakutin orang. Apa itu hadisnya? Mau dalil lagi saya kok malu. Tasiru wala yasiru wala tu'asiru, tasiru wala tunafiru. Bikin orang senang. Kata Rasul ini artinya soke-soke sekali. Bikin gampang, jangan dipersulit. Rakyat sudah pusing mikirkan dari kelompok, pusingkan lagi. Yasiru wala tu'asiru, jangan dipersulit. Basiru, senangkan. Wala tunafiru, jangan bikin mereka lari. Wah, gak tahan kalau Islam seperti ini, pusing saya. Ya, mudah. Sudah cukup ya. Nanti kalau saya tambah ke kanan, saya tambah stres saya. Saya prihatin sekali, sungguh saya prihatin sekali. Jadi ini ada orang-orang yang sok-sokan memperberat Islam itu. Saya itu betul-betul tidak paham dan tidak rela saya. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngajak orang, masya Allah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seperti yang dijauhkan Al-Quran itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diam saja mengajak, dakwahnya diam saja. Orang Kanjeng Nabi diam, itu orang tertarik untuk ikut Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena wajahnya menarik, banyak senyumnya daripada cemberutnya. Dan sekarang ini pakaiannya, katanya pakaiannya Kanjeng Nabi, tapi mukanya muka budak. Wah, ini membingungkan orang, membingungkan orang. Kalau memang betul itu pakaiannya Kanjeng Nabi, mukanya juga disesuaikan. Kanjeng Nabi itu basam, mukanya tersenyum. Mukanya bukan mulutnya. Kalau mulutnya itu kan sesuai garis bibir. Kalau garis bibirnya ke atas, senyum. Kalau ke bawah, apa namanya, bersyukur-syukur. Ya seperti emoticon itulah. Kalau begini, senyum. Kalau begini, marah. Kanjeng Nabi wajah. Makanya dulu kalau ada sahabat mau curhat kepada Kanjeng Nabi, begitu